Hai teman-teman, saya Todd Levin. Terima kasih telah menyaksikan webcast ini. Saya punya pesan yang sangat menguatkan untuk Anda, yaitu Yesus adalah penyelamat Anda. Benar sekali. Tidak peduli situasi seperti apa yang mungkin sedang Anda alami saat ini, bertanya-tanya apakah ada jalan keluar. Nah, jawabannya benar-benar ya, karena Yesus adalah sama baik kemarin, hari ini, maupun selamanya. Saya tidak tahu seberapa sering Anda bepergian dengan pesawat, tapi baru-baru ini saya baru saja kembali dari sebuah perjalanan. Dan saya beritahu Anda, kondisinya tidak seperti dulu di masa lalu yang indah di mana kita diperbolehkan membawa 2 koper dengan berat masing-masing hingga 70 pon. Sekarang, karena hukum dan peraturan baru yang telah disahkan, setiap penumpang diperbolehkan membawa 1 koper dengan berat hingga 50 pon. Nah, itu mungkin terdengar banyak bagi Anda, tapi izinkan saya beritahu, dengan berat beberapa koper, rasanya koper itu sendiri sudah seberat 10 pon, bahkan sebelum Anda mulai mengisinya. Ya, cukup untuk mengatakan bahwa Anda harus sangat berhati-hati mengenai apa yang Anda kemas dan seberapa banyak yang Anda bawa. Tidak terlalu sulit untuk melebihi batas 50 pon itu. Dan itu kawan adalah sesuatu yang pasti tidak ingin Anda lakukan. Karena begitu Anda melewati batas 50 pon itu, ya, maskapai penerbangan dengan senang hati akan menghukum Anda dengan denda yang sangat mahal dalam beberapa kasus. Nah, setelah mengatakan semua itu, saya akan jujur kepada Anda. Saya adalah tipe orang yang sepertinya membawa lebih banyak daripada yang sebenarnya akan saya pakai. Percaya atau tidak, saya mungkin mengemas 5, 6, 7 kemeja, dan kenyataannya mungkin hanya memakai 2 atau 3 di antaranya. Anda tahu dah betapa seringnya orang menjalani hidup dengan membawa semua beban tambahan ini, padahal itu sama sekali tidak perlu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu mereka cemaskan. Saya harap Anda bisa memahami apa yang saya maksud. Izinkan saya memberi Anda contoh. Nah, ada banyak orang yang tampaknya membawa terlalu banyak barang atau kelebihan beban, atau bisa kita katakan melebihi batas karena mereka terus memegang teguh kegagalan masa lalu, kesalahan masa lalu, rasa bersalah, dan kekurangan mereka. Ya ampun, kita tidak perlu membiarkan hal-hal semacam ini terus menghantui pikiran kita atau membebani pundak kita. Kita tidak butuh beban tambahan di belakang kita saat kita terus melangkah menjalani hari, berusaha memenuhi rencana dan tujuan Tuhan. Namun sayangnya, ada banyak hal yang seringkali membebani orang, dan akibatnya mereka tidak bisa benar-benar menikmati hidup sepenuhnya. Bagaimana dengan kebiasaan buruk? Beberapa orang sayangnya telah terjerumus, mengembangkan dan menguasai kebiasaan buruk dalam hidup mereka. Dan jika Anda bertanya kepada mereka, ya, bukankah Anda ingin bebas dari hal ini? Tidakkah ini mengganggu Anda? Bukankah ini sesuatu yang ingin Anda singkirkan dan berhenti melakukannya atau menghentikan kebiasaan itu? Biasanya jawabannya adalah tentu saja ya, tapi sayangnya saya tidak tahu caranya. Bagaimana cara saya menghentikannya? Bagaimana cara saya mengatasinya? Bagaimana cara saya menghadapi situasi ini? Bagi yang lain, mungkin itu adalah masa lalu mereka, kegagalan masa lalu mereka. Itu adalah sesuatu yang membebani mereka. Itu adalah sesuatu yang artinya selalu ada di hadapan mereka. Bukannya mereka terus maju dan menikmati hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka, melainkan mereka justru terus mengulang masa lalu mereka di setiap saat sepanjang hari. Ya, tidak ada seorang pun yang membutuhkan beban atau tanggungan ekstra seperti itu di pundak mereka. Yesus dapat membebaskan mereka jika mereka benar-benar ingin merdeka. Bagi yang lain bisa jadi itu adalah rasa takut. Itu adalah rasa takut akan penolakan, rasa takut akan hal yang tidak diketahui, rasa takut akan, ya, bagaimana jika saya mencoba ini dan ternyata tidak berhasil? Haruskah saya benar-benar terjun ke bisnis baru ini? Haruskah saya mengambil pekerjaan baru ini? Haruskah saya pindah tempat tinggal atau bahkan dalam beberapa kasus membawa keluarga saya? Lihat, banyak orang yang merasa takut. Mereka terikat oleh rasa takut. Namun Yesus dapat membebaskan mereka sepenuhnya. Bagi yang lain, mereka diperbudak atau terperangkap oleh kecanduan, narkoba, alkohol, amoralitas, percabulan, sebut saja apapun itu. Tidak ada orang yang suka menjadi tawanan.
Dan saya punya kabar baik untuk Anda hari ini, saudara-saudaraku. Anda bisa dibebaskan karena Yesus Kristus sama, baik kemarin, hari ini, maupun selamanya. Dan Dia akan membebaskan Anda. Bahkan saya ingin membacakan sebuah ayat untuk Anda. Ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 dan seterusnya. Beginilah bunyinya. Dan ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Waktu ia membuka kitab itu, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata setiap orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Anda lihat, intinya adalah Tuhan ingin Anda dan saya dibebaskan. Dia ingin kita hidup tanpa beban. Dia tidak ingin kita terbebani. Bahkan dia berkata, pikulah kuku, karena kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Dia ingin kita benar-benar bebas. Hidup tanpa beban agar kita dapat melangkah maju dan melakukan segala sesuatu yang telah Dia panggil untuk kita lakukan, serta menjadi segala sesuatu yang telah Dia panggil untuk kita jadikan. Nah, mungkin Anda sedang menonton ini dan Anda berkata, ya saudara, bagi saya punya kebiasaan buruk dalam hidup saya. Ini bukan sesuatu yang dimulai tadi malam atau minggu lalu, tetapi ini adalah sesuatu yang telah menguasai saya dan saya belum mampu melepaskan diri dari hal ini. Nah, saya punya pesan untuk Anda, itu sebenarnya terdapat dalam Yesaya 9:4 dan inilah bunyinya. Sebab kuk yang membebaninya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Ini adalah Yesaya 9:4. Tuhan ingin Anda bebas dari kebiasaan buruk. Dia tidak ingin Anda terpenjara. Yesus mengatakan bagaimana Roh Tuhan telah mengurapinya untuk membebaskan para tawanan atau mereka yang dipenjara. Dan itu kawan termasuk Anda. Dia mampu, dia ingin Anda benar-benar bebas. Anda mungkin sedang menonton ini dan berkata, ya saudara, dalam situasi saya ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini adalah kegagalan masa lalu saya. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 15:11 bahwa jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus membebaskan Anda dari kegagalan masa lalu karena ketika Anda datang kepada Tuhan dan berlutut, Anda mengundangnya masuk dan Anda menjadikannya raja serta penguasa hidup Anda. Coba tebak, ada perubahan yang terjadi di dalam diri Anda. Tuhan berfirman, aku akan mengambil hati yang keras itu dan memberikanmu hati yang daging. Aku akan mengambil roh yang lama itu dan menaruh roh yang baru di dalam dirimu. Bahkan aku akan datang dan tinggal di dalam dirimu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Tuhan ingin kita bebas dari kegagalan, ketidakmampuan, dan kekurangan kita di masa lalu. Dia tidak ingin kita hidup di masa lalu. Dia ingin kita bebas dari masa lalu agar kita bisa memiliki pikiran yang jernih, pandangan yang jelas, dan fokus yang tajam pada masa depan yang telah Dia tetapkan dan sediakan bagi kita. Saya harap Anda menyimak karena saya yakin ada yang sedang menonton ini dan masih terjebak di masa lalu. Iblis terus mengungkit kegagalan, kesalahan, dan kegagalan Anda sebagai Kristen. Dia mengingatkan bagaimana Anda mengecewakan Tuhan, sesama, bahkan diri sendiri. Teman, ada pembebasan di dalam Yesus. Dia telah dan akan membebaskan Anda saat ini juga jika Anda mengizinkannya, jika Anda mendengar firman-Nya dan menerimanya sebagai kebenaran.
Anda berkata, "Ya, saudaraku, bukan masa lalu saya masalahnya. Bagi saya itu adalah ketakutan. Ketakutanlah yang telah memenjarakan saya. Saya takut akan hal yang tidak diketahui. Saya takut bangun di pagi hari. Saya takut akan apa yang mungkin terjadi hari ini." Tuhan tidak memberikan Anda roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Dia tidak memberikan Anda roh ketakutan, melainkan Dia memberikan Anda roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jika Anda sedang menonton ini sekarang dan Anda adalah orang yang telah dimakan, dipenjara, dan ditawan oleh roh ketakutan, maka dalam nama Yesus, saya melepaskan Anda sekarang dari ketakutan dan saya perintahkan roh itu untuk pergi dari hidup Anda dan membebaskan Anda dalam nama Yesus. Anda mungkin berkata, "Wah ya Todd, ini bukan ketakutan. Bagi saya merasa seolah-olah saya telah dipenjara oleh penyakit dan rasa sakit. Saya tidak bisa melepaskan hal ini. Saya sangat lelah harus terus-menerus pergi ke dokter. Saya lelah dengan semua obat-obatan yang saya konsumsi. Hal ini benar-benar membuat saya kelelahan." Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, "Kemalangan orang benar banyak, itu adalah Anda, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Mazmur 107 ayat 20 mengatakan bahwa Tuhan telah mengirimkan firman-Nya dan Dia telah menyembuhkan Anda. Itulah tepatnya posisi Anda saat ini. Anda bisa bebas dari segala penyakit, segala wabah, segala kelemahan, segala rasa sakit dan ketidaknyamanan yang telah dibawa oleh musuh ke dalam hidup dan tubuh Anda. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2:24, Dia sendiri berbicara tentang Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya sendiri supaya kita bisa bebas dari dosa dan oleh bilur-bilur yang melukainya kamu telah disembuhkan. Apakah Anda menangkap ini? Anda telah disembuhkan. Jadi dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam penebusan Tuhan, Anda bukanlah orang sakit yang sedang berusaha untuk sembuh. Anda adalah orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan, yang menjaga kesehatan Anda dalam nama Yesus. Yesus telah membebaskan Anda. Dia adalah penyelamat Anda. Dengarkan ini. Terimalah itu, rangkullah itu. Terimalah fakta bahwa Anda adalah orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Anda bukanlah seseorang yang harus dipenjara, seseorang yang harus diperbudak oleh sakit dan penyakit. Tidak, kawan, Anda harus mengusirnya dalam nama Yesus. Anda berkata, "Ya, saudara, bagi saya masalahnya bukan kesehatan, melainkan keuangan. Saya sepertinya tidak pernah punya cukup uang. Gaji saya sudah habis, bahkan sebelum saya menerimanya pada hari Jumat. Bagaimana dengan saya?" Nah, saya punya kabar penting untuk Anda. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, "Karena kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya." Mengapa demikian? Supaya kamu melalui Yesus yang menggantikan dirimu dalam kemiskinanmu bisa menjadi kaya. Nah, kaya di sini tidak berarti Anda harus memiliki 100 juta dolar di rekening bank Anda, melainkan kaya berarti memiliki kecukupan. Dengan kata lain, Anda memiliki lebih dari cukup dan banyak sisa untuk menaati Tuhan, melakukan semua yang Dia panggil untuk Anda lakukan, dan juga untuk memberkati orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak perlu terbelenggu oleh kemiskinan. Tuhan ingin Anda benar-benar bebas. Tuhan berfirman dalam 3 Yohanes 2, "Saudaraku, di atas segalanya aku berharap agar engkau makmur dan sehat." Perhatikan bagian pertamanya, makmur. Anda lihat, rencana Tuhan bagi hidup Anda tidak mencakup penurunan, melainkan peningkatan. Yeremia 29:11 menyatakan, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu." Firman Tuhan. Itu adalah rancangan untuk membuatmu makmur, bukan untuk mencelakakanmu, untuk memberimu harapan dan masa depan atau akhir yang diharapkan. Tuhan sedang membawa Anda ke suatu tempat. Dia memiliki sesuatu dalam pikirannya untuk Anda lakukan, dan sepanjang perjalanan ini, Dia ingin Anda menikmati perjalanannya.
Anda mungkin mendengarkan ini dan berkata, "Ya saudara, bagi saya ini bukan soal sakit, bukan soal penyakit, bukan soal kebiasaan buruk atau masa lalu saya, bukan ketakutan, bukan kemiskinan, melainkan kekhawatiran." Apa Anda bercanda? Saya khawatir tentang hal-hal sekecil apapun yang bergerak. Saya khawatir jika hujan turun di luar, saya mulai khawatir. Saya harap atap saya tidak bocor. Jika turun salju di luar, saya mulai khawatir. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa naik atau turun dari jalan masuk rumah saya. Jika saya melewati pom bensin, saya mulai khawatir. Wah, saya sangat berharap mereka tidak menaikkan harga bensin, karena jika mereka melakukannya, apakah saya akan punya cukup uang minggu depan? Anda tahu kawan, Anda tidak perlu hidup sebagai tawanan kekhawatiran, kecemasan, atau keresahan. Faktanya, Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 5:7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia mempedulikan kamu." Kawan, ini adalah undangan yang luar biasa dari Tuhan. Dia mengatakan tidak ada alasan di dunia ini bagi Anda untuk berpikir dua kali dan merasa khawatir tentang apapun. Anda tidak perlu khawatir. Dia berkata, "Percayalah kepadaku, letakkan ketergantungan dan imanmu kepadaku dan firmanku, dan aku akan mengurusnya." Tuhan berfirman, "Beristirahatlah sehari dari kekhawatiran, beristirahatlah sehari dari keresahan, kecemasan, dan kegelisahan. Lepaskan hal-hal ini, biarkan semuanya berlalu begitu saja seperti air di atas daun talas." Yesus ingin Anda bebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Dia ingin Anda bebas dari keputusasaan. Dia ingin Anda bebas dari depresi dan bahkan kekecewaan. Ya, akan ada kesempatan-kesempatan untuk merasa kecewa dalam hidup karena kita cenderung menaruh iman dan kepercayaan kita kepada manusia atau kepada orang lain. Dan sayangnya, meskipun orang mungkin memiliki niat baik, karena mereka bukanlah Tuhan, mereka tidak selalu berada dalam posisi untuk menepati janji mereka. Mereka tidak selalu berada dalam posisi untuk memastikan bahwa apa yang telah mereka janjikan benar-benar akan mereka lakukan. Namun syukurlah, ada satu pribadi yang duduk di atas takhta. Ada satu pribadi yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan namanya adalah Yesus Kristus, kebenaran kita. Dan Dia senantiasa hidup untuk menjadi perantara bagi Anda. Dia menyatakan dalam firman-Nya bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Dia menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia telah meninggikan firman-Nya bahkan melebihi namanya sendiri. Dalam Yesaya 55, Tuhan berfirman, "Seperti hujan yang mengairi bumi dan memberi hasil, demikianlah firman-Ku, ia takkan kembali sia-sia, melainkan akan berhasil melakukan apa yang Ku kehendaki." Dan saudara-saudaraku, firman Tuhan sedang dikirimkan kepada Anda melalui siaran web ini, melalui gelombang udara ini sekarang juga. Dan di dalam nama Yesus, Anda bisa dibebaskan. Izinkan saya memberikan Anda lebih banyak ayat Alkitab. Matius 6:31 dan 33. Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Dia berkata, "Berhentilah khawatir, beristirahatlah, ambil waktu libur dari kekhawatiran." Lalu Dia melanjutkan dengan memberitahu kita dengan tepat apa yang seharusnya kita lakukan di ayat 33. Dia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Maksud saya ini sangat jelas dan sederhana, bukan? Jika kita mengutamakan Tuhan dan berdiri di tempat yang Dia panggil untuk kita tempati, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, "Sebab di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan." Kemerdekaan berarti kebebasan. Dan saudara-saudaraku, jika roh Tuhan ada di rumahmu, jika Dia hidup di dalam hatimu, maka seharusnya ada kebebasan dalam hidupmu. Seharusnya ada kebebasan di sekitarmu. Kemanapun kamu pergi, kamu seharusnya hidup dengan benar-benar tanpa beban. Mengapa demikian? Nah, kembali ke hal yang saya sebutkan beberapa menit lalu,
tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Itu berarti dimanapun kamu berada dalam hidup, kamu seharusnya memiliki sikap yang tanpa beban. Saya tidak bilang sikap yang sembrono, saya tidak peduli. Bukan, tapi sikap yang tanpa beban. Saya tidak khawatir tentang apapun. Tidak masalah kabar buruk apapun yang mungkin datang kepada saya. Tidak masalah apa kata keadaan. Bagi saya, kepercayaan saya ada pada Tuhan. Dan jika Tuhan telah mengatakannya, bukankah Dia akan menggenapinya dalam hidup saya? Jawabannya sudah pasti ya. Izinkan saya membacakan ayat lain untuk Anda. Itu dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Dan bunyinya seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Apakah Anda mendengarkan ini, kawan? Allah adalah sang pembebas. Setan adalah sang penindas. Yesus mengidentifikasi situasi atau masalah wanita itu bahwa itu adalah roh kelemahan yang telah mengikatnya atau memenjarakannya selama 18 tahun yang panjang dan menyakitkan. Namun syukurlah kepada Allah, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan wanita ini bagi Allah kemuliaan dibebaskan pada hari itu dari penindasan ini, dari kelemahan yang telah menangkap atau memperbudaknya selama 18 tahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda diperbudak oleh apapun yang sedang Anda alami sekarang, tetapi saya tahu ini, bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya tahu ini, bahwa meskipun setan adalah penindas, saya tahu bahwa Allah adalah sang pembebas. Faktanya, Dia adalah pembebasmu, sahabat. Itu berarti tidak ada lagi ikatan. Itu berarti kemerdekaan yang mutlak dan sempurna. Anda seharusnya bisa tidur setiap malam, merebahkan kepala di atas bantal tanpa rasa khawatir, tanpa mencemaskan peristiwa hari ini tentang bagaimana segala sesuatunya akan berjalan atau apakah semuanya akan baik-baik saja besok. Di sisi lain, Anda juga tidak seharusnya bangun di pagi hari dengan perasaan terperangkap atau diperbudak oleh keinginan yang salah, godaan, dosa, atau kecanduan yang seolah-olah telah masuk ke dalam rumah Anda. Ini bukanlah cara hidup yang Tuhan kehendaki untuk Anda jalani. Anda tahu Dia tidak ingin Anda bangun di pagi hari dan menarik selimut menutupi kepala Anda. Dan kondisi pikiran yang Anda alami saat itu adalah, Tuhan, saya bahkan tidak ingin beranjak dari tempat tidur karena saya tahu jika saya melakukannya, saya tahu siapa atau apa yang menanti saya. Sahabat, Dia ingin Anda hidup dalam kebebasan yang mutlak. Inilah yang dikatakan Alkitab. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Izinkan saya membacakan ayat-ayat ini lagi melalui terjemahan lain. Ini sebenarnya adalah terjemahan J.B. Phillips dalam Perjanjian Baru. Dan beginilah bunyinya, tidak ada lagi penghukuman yang menggantung di atas kepala mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena prinsip rohani kehidupan yang baru di dalam Kristus itu mengangkat saya keluar dari lingkaran setan, dosa, dan maut yang lama. Apakah Anda mendengarnya? Izinkan saya membacakan bagian terakhir itu lagi. Prinsip rohani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus itu mengangkat saya keluar dari lingkaran setan, dosa, dan maut yang lama. Lihat, kebenarannya adalah Anda telah dibebaskan. Bukan berarti Anda akan dibebaskan. Anda sedang menunggu sesuatu terjadi. Di dalam Kristus Anda telah dimerdekakan.
Inilah yang dikatakan Alkitab dalam Kolose pasal 1 ayat 12, 13, dan 14, mengucap syukur kepada Bapa yang telah membuat kita layak atau mampu untuk mendapat bagian dalam warisan orang-orang kudus di dalam terang yang telah, itu bentuk lampau, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Anda telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan Allah telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Anda lihat, pada kenyataannya Allah telah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan, dari wilayah kegelapan. Anda telah dilepaskan, Anda telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 8, 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, yang berarti dalam kenyataannya, jika anak itu memerdekakan Anda, maka Anda benar-benar merdeka. Izinkan saya mengumumkan kepada Anda, saudara dan saudari, teman, Anda merdeka di dalam nama Yesus. Anda merdeka di dalam nama Yesus. Jangan dengarkan musuh lagi. Jangan dengarkan kebohongannya dan usahanya untuk mengatakan bahwa Anda kecanduan narkoba, Anda kecanduan alkohol, Anda kecanduan dosa, Anda kecanduan pornografi, Anda kecanduan rasa takut, Anda kecanduan kekhawatiran dan kecemasan, bahwa Anda telah dipenjara oleh penyakit dan kelemahan, bahwa Anda adalah budak kemiskinan. Jangan izinkan atau biarkan pikiran-pikiran itu ada lagi di dalam benak Anda. Alkitab mengatakan bahwa ketika anak itu memerdekakan Anda, Anda benar-benar merdeka, dan saya umumkan kepada Anda di dalam nama Yesus, Anda benar-benar merdeka. Ini ada ayat lain. Injil Yohanes 8:32. Anda mungkin tahu apa isinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Namun saya ingin Anda mengerti bahwa Anda hanya akan merdeka dalam hidup Anda berdasarkan pengetahuan Anda tentang perjanjian, berdasarkan pengetahuan Anda tentang firman Tuhan. Saat itulah Anda mengetahui kebenaran. Jadi pertanyaannya hari ini saya rasa adalah A. Apakah Anda tahu apa yang Alkitab katakan mengenai situasi Anda, mengenai area pencobaan Anda, mengenai kecanduan, ketakutan, kekhawatiran, kemiskinan, penyakit, atau sakit penyakit yang telah memperbudak atau menjebak Anda selama ini? Apakah Anda tahu apa yang Alkitab katakan? Karena hanya berdasarkan pengetahuan Anda tentang perjanjian atau firman-Nya, itulah yang memampukan Anda untuk dimerdekakan. Saat Anda mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Faktanya Yesus membuat pernyataan ini dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kekuatan musuh, dan tidak ada yang akan mencelakakanmu sama sekali. Yohanes menyatakannya seperti ini, 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan telah mengalahkan mereka, atau si jahat, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Saudara laki-laki dan perempuan, Anda dibebaskan dalam nama Yesus. Anda memiliki otoritas atas semua kekuatan atau kemampuan bertindak iblis. Dia adalah pihak yang kalah selamanya, dan tidak ada alasan di bumi mengapa kita sebagai orang Kristen yang lahir baru harus tetap diperbudak atau dipenjara oleh musuh sedetik pun lagi. Dalam nama Yesus, ambil otoritas atas hal ini. Hadapi itu, usir itu. Berjalanlah dalam kemenangan. Faktanya, intinya adalah Anda benar-benar harus tahu siapa diri Anda di dalam Kristus, apa yang Anda miliki di dalam Kristus, apa yang dapat Anda lakukan di dalam Kristus. Karena jika Anda tidak datang ke dalam terang dan berjalan di dalamnya, maka Anda akan tetap berada dalam kegelapan. Jika Anda tetap berada dalam kegelapan, musuh akan melahap Anda. Saya mendorong Anda saat ini juga untuk datang ke dalam terang firman Tuhan, dan itu akan memerdekakan Anda. Saya menantang Anda hari ini untuk tetap berada dalam terang firman Tuhan, dan itu akan menjaga Anda tetap merdeka. Bolehkah saya berdoa bersama Anda saat kita mengakhiri hari ini? Bapa, saya mengangkat teman saya ini,
dan saya sangat bersyukur mereka telah menyaksikan siaran web ini. Tuhan, saya tahu bahwa saat firman-Mu telah disampaikan melalui gelombang udara ini, saya percaya Tuhan Allah bahwa firman itu tidak jatuh di pinggir jalan, melainkan jatuh di tanah yang baik, bahwa saudara laki-laki dan perempuan saya tidak hanya mendengar firman itu, tetapi mereka telah menerimanya sebagai kebenaran. Bapak, saya menyatukan iman saya saat ini dengan mereka dan sepakat dengan firman-Mu. Dan saya menyatakan serta memanggil mereka merdeka di dalam nama Yesus. Bebas dari segala penyakit dan wabah. Bebas dari segala macam kelemahan. Bebas dari kemiskinan, kecanduan, dan godaan. Saya menyatakan mereka bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam nama Yesus. Saya menyatakan mereka bebas dari rasa bersalah dan hidup dalam kegagalan masa lalu. Saya menyatakan mereka bebas dari kebiasaan buruk. Di dalam nama Yesus, Anda bebas saat ini juga di dalam nama Yesus. Darah Yesus telah dicurahkan dan darahnya lah yang menyatakan bahwa Anda, sahabat, telah bebas. Sungguh bebas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya.